Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Saya bersyukur pada Allah. Mari kita bersama-sama memastikan siap untuk talab ilmi. Mudah-mudahan Allah mengijabahi apa yang kita harapkan. Hadirin yang dirahmati Allah, sebetulnya ini hanya khusus untuk saya diri sendiri dalam senantiasa muhasabah, dan saya mengajak mudah-mudahan seluruh warga Muhajirin Pasla untuk bersama-sama saya untuk mentadaburi nikmat Allah. Salah satu di antaranya titik tolak saya adalah di dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 25-26, dan juga nanti sabda Khalifah Umar, antara lain di dalam surat Al-Ghasyiyah 25-26, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna ilaina iyabahum thumma alaina hisabahum thumma inna alaina hisabahum. Wa qala Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Sadaqallahul adzim. Di ayat ke-25-26 Allah berfirman, yang diantara pemahamannya adalah bahwa misalnya perkata artinya inna, sesungguhnya, ilaina, kepada kami, iya bahum, kalian akan kembali. Dan berikutnya summa, kemudian pada kami juga kalian akan dihisab. Lalu saya titik tolaknya kepada apa yang disabdakan oleh Umar, hasibu anfusakum, berhisablah diri kalian, sebelum kalian dihisab. Dua peringatan ini baik dari Allah dan juga dari salah seorang sahabat Kanjeng Nabi. Posisi kita adalah bahwa kita pasti akan menghadap Allah. Tidak ada yang tidak akan menghadap Allah. Dan pasti oleh Allah dipastikan bahwa kita akan dihisab, akan diperhitungkan. Lalu hadis yang saya rujuk adalah ada sebuah hadis riwayat Tirmidzi, umatku yang cerdas adalah umatku yang senantiasa memikirkan kematian dan hidup setelah mati. Lalu Imam Ghazali mengatakan, hendaklah kalian senantiasa berhitung seperti layaknya pedagang, yaitu dihitung berapa modalnya, berapa penjualannya, berapa untung dan berapa ruginya. Lalu Imam Ghazali mengatakan, kalau kalian ingin untung, maka banyaklah, efisienlah, dan seterusnya, sehingga timbangan beratnya lebih berat, timbangan baiknya lebih berat daripada timbangan buruknya. Amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Dan apakah kalian lebih berat timbangan baiknya, maka pulang dengan
rasa kepuasan. Dan sebaliknya apabila timbangan amaman khofat mawazinu, jadi berikutnya, lalu akan kembali ke neraka hawiyah. Ketika kita oleh Allah ditimbang lebih berat timbangan jeleknya. Yang penting bagi kita adalah saya akan wasiat pada teman-teman saya sendiri di sini. Tadi saya katakan ya ingin muhasabah itu, pasti kita akan kembali pada Allah dan pasti kita akan dihisab. Pengertian hisab adalah perhitungan di mana setiap makhluk, terutama yang bernyawa, terutama manusia, di hadapan pada Allah dengan seluruh amalan-amalannya dan seluruh perkataannya ketika di dunia. Sedang Allah berfirman pula dalam surat Yasin 65, mungkin sama-sama udah hafal. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ketika nanti di suatu hari, bahasa Jawanya ing dino iki, pada hari ini al-yauma, maka segala sesuatu, telinga, tangan, kaki hanya saksi. Allah akan menghitung semuanya apa yang dikerjakan oleh tangan dan kita. Tidak bisa mengelak lagi, tidak bisa berdalih lagi, karena semuanya sudah seperti itu oleh Allah takdirkan. Untuk pesan yang kita bisa peroleh dari berbagai hal tadi yang saya sebutkan, pertama, kalau kita ingin nantinya pulang dengan ridho, sebagaimana tadi surah An-Nisra, maka kita hendaklah berhitung-hitung sejak awal. Sebagaimana tadi Imam Ghazali mengatakan, hendaklah kalian hitung. Bahkan Imam Ghazali beri contoh, hendaklah kita mulai saat ini setelah kita sadar betul bahwa kita tidak tahu persis kapan kita akan kembali pada Allah. Mungkin besok, mungkin sebentar lagi, mungkin lusa, kapan saja, dan pasti akan kembali. Maka kita hendaknya melakukan suatu perhitungan sendiri dengan membuat checklist. Imam Ghazali beri contoh, saya baca dalam kitab yang diterbitkan. Pertama-tama misalnya kita buat, sejak kita bangun tidur melek, kita ingat, pastikan bahwa untuk yang pertama kali kita, pernahkah kita menyaksikan atas kebenaran Allah? Diawali dengan rukun iman kita. Pernahkah kita sedikit saja dalam hati kita, apalagi dalam pikiran kita, dalam perbuatan kita yang menyaksikan ketauhidan Allah? Mungkin kita ngomong gampang, tapi dalam pelaksanaan tidak mudah. Ketika kita saja misalnya berobat saja, begitu sudah kita salah ucap bahwa yang menyembuhkan itu obat, sudah betul, itu sudah mengurangi derajat ketauhidan kita. Luar biasa. Bahkan Allah sangat teliti, tidak ragu-ragu, sangat teliti dalam berbagai firman. Oleh karena itu, saya untuk sendiri sudah pernah membuat, tapi waktu itu saya tiap hari bisa teliti ketika zaman COVID, Pak. Saya ketika zaman COVID sampai seluruh doa-doa apapun kita lakukan, dan saya buat checklist seperti bagaimana tadi saya pernah baca Imam Ghazali memberi contoh. Kita misalnya pada mulai bangun tidur kita checklist, melek kita jam sekian, kita melakukan misalnya begitu tidur, ingat perintah Allah. Di antaranya kajian Nabi juga memerintahkan kalian berdosa, kalian berdoa. Alhamdulillahilladzi. Begitu kita seperti itu checklist, saya sudah taat melakukan. Begitu bangun berdoa sesuai dengan yang disyariatkan. Setelah itu mungkin kita saya mengeluh, saya tulis, saya mengeluh berarti kemaksiatan, centrang lagi. Jam sekian apa yang dilakukan, centrang. Menurut Imam Ghazali disusun dari yang paling tinggi derajat keimanan. Iman kan tinggi, paling tinggi nomor 1. Iman pada Allah. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasul. Semua indikator-indikator yang mengukur iman tadi kita cek. Pada hari itu kita saksikan tidak. Ya. Kalau sudah menyaksikan, apa caranya?
Wa idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Apabila kalian melakukan kemaksiatan, segera ingat pada Allah dan berastakfaru, minta ampunlah. Itu begitu tata adab Allah, manhaj kita. Begitu kita sadar melakukan sesuatu, contoh kecil aja lah. Pada suatu ketika ada anak melakukan sesuatu yang tidak enak bagi kita, langsung orang buat ngambek, dah ini maksiat nggak boleh. Pada kadang-kadang tanpa tahu masalahnya langsung marah. Waduh ini saya maksiat. Ingat Bapak, kata Allah kalau melakukan maksiat segera minta ampun, segera minta maaf. Karena apa? Seorang tua kepada anak minta maaf bukan sesuatu yang haram. Sewajibnya yang anak minta pada orang tua minta maaf sebagai bentuk orang tua menyayangi anak. Ketika salah segera minta maaf karena Allah merintahkan. Jadi barangkali pada kesempatan ini saya sangat sedikit nih, mari kita menghisap diri kita. Seluruh yang kita kerjakan kita coba sehari saja, barangkali kita catat Bapak sekalian. Dari mulai pagi-pagi kita bangun sampai tidur lagi, kita catat centrangan lah. Apa yang kita lakukan menit per menit, detik per detik. Karena apa? Saya pernah mengatakan diri sih, ketika kita melakukan ketaatan, pasti kita tidak akan melakukan kemaksiatan. Itu kunci-kuncinya saya pernah katakan di sini. Kalau kita melakukan ketaatan, oleh karena itu dari mulai niat, pikiran, melakukan tindakan, semuanya ketaatan pasti tidak akan melakukan kemaksiatan. Semakin banyak kita melakukan ketaatan, semakin banyak kita menghindari kemaksiatan. Itu kuncinya. Mari kita cobalah. Saya dulu pernah waktu zaman COVID sampai bisa begitu, saya catat satu-satu di centang hari ini. Ketika mau tidur kata Kanjeng Nabi, kita berhisap, lihat. Salah satu contoh yang Kanjeng Nabi pernah sering sebutkan, itulah calon penghuni surga, itulah apa coba diantaranya gampang. Begitu mau tidur, memaafkan seluruh manusia di hadapan dia diantaranya. Pernahkah kita sebelum tidur, ya Allah hari ini saya tadi merasa gini-gini, dia nggak enak, saya nggak enak, aku maafkan semuanya dari mulai yang terdekat, ada istri kita, anak kita, tetangga kita, teman-teman kita, maafkan semuanya. Itu salah satu contoh adab yang dicontohkan pernah diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Jadi mau tidur kita itu memaafkan seluruh, maafina anin nas, seluruh manusia kita maafkan. Dari yang terdekat, kalau pohon terdekat istri orang, itu dimaafkan malah istri kita yang paling dekat, yaitu pasangan kita, anak kita, apa yang dekat-dekat itu, sampai semuanya kita maafkan semuanya, baru kita mulai berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir. Apa yang pertama kali kan mau tidur baca apa saja? Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal qayyum la ta'khudhuhu. Satu kita satu. Apalagi kalau sudah tahu artinya. Itu luar biasa kita menangis itu. Aduh Allah tidak ngantuk, tidak tidur, memiliki seluruh di alam dunia dan langit dan bumi. Tidak ada sesuatu yang tahu kalau tidak ada izinnya, ada mengetahui apa yang di depan dan di belakang dan seterusnya. Itu semuanya kalau kita betul hayati luar biasa. Jadi khusus pada diri sendiri saya ingin mengajak teman-teman semuanya calon penghuni surga, mudah-mudahan tadi saya katakan kalau seluruh yang kita lakukan dalam seharian ini berat timbangannya yang baik, maka ada kembali ke dalam keridhoannya. Kalau kita lebih banyak yang maksiatnya, dapat hawiyah, neraka hawiyah. Itu sudah pasti, itu firman Allah tidak pernah kendala. Tinggal kita hitung-hitung, coba kita harian, setiap hari jumlah. Jangan tanya nanti waktu kita dihisap oleh Allah, kita sudah tahu. Aduh. Nah, ketika kita masih ada hidup, masih ada peluang, hidup itu peluang untuk menambah kebaikan, mengurangi kejelekan. Jadi begitu kita masih diberi hidup, alhamdulillahilladzi ahsana, terus aja begitu. Kita melakukan perintah-perintah yang makdo, yang beri makdo, yang lain-lainnya. Yang makdo sholat, zakat, termasuk iman, yang beri makdo ekonomi, hubungan dengan teman dan sebagainya, itu ibadah baru makdo. Dicatat satu-satu, timimiti bangun tidur sampai tidur kembali. Kita jumlah bahwa coba
Kita jangan tanya, kalau hitung banyak teorinya, ada hitung kualitasnya, hitung jumlahnya, hitung awak lamanya, hitung derajat kesalahannya, dan seterusnya itu banyak nanti. Ya langsung saja lah, ya kita nggak tahu. Pokoknya yang kita tahu bahwa ini nasihat, catat, centang. Berapa yang dilakukan oleh kita dari mulai melek sampai tidur kembali. Kalau yang belum tahu, cari informasi di Google di mana ini termasuk maksiat bukan ya. Nah itu tanya gampang. Aduh saya tadi ketemu teman ditanya nggak jawab. Ini maksiat atau taat? Atau ngerti ya? Tanya aja ke AI. Bertanya tidak menjawab menurut Islam termasuk taat apa maksiat? Cik, maksiat, centang maksiat. Yang belum tahu tanya ke Google pasti tahu. Itu sekarang bisa jawab soal tahunya 100% itu tervalidasi atau tidak, minimal ada informasi bagi kita kalau yang belum tahu. Jadi mari saya mengajak, kita bikin instrumen, sehingga nama lamun instrumennya udah ada waktu, tambah kurangnya gampang, tinggal nanti begitu rampung kita centang, dihitung jumlahnya sehari ini begitu sampai malam. Jadi pekerjaan itu Pak, nggak ada mukmin tuh nggak pernah ada nganggur, betul. Itu termasuk pikir itu, menghitung-hitung. Tadi katakan Nabi, menghitung-hitung apa yang akan untuk kekal mati dan setelah mati itu termasuk itu kan. Jadi itu ibadah. Jadi kita tidak pernah akan ngalamun kalau Islam yang benar tuh. Tidak pernah akan sedih karena Allah merintahkan falyafrahu. Qul bi fadli wa bi rahmatihi falyafrahu. Katakanlah olehmu Muhammad dengan karunia dan rahmatku maka bersenanglah. Itu sesungguhnya mukmin gak pernah yang sedih, ngalalayung ke ayah kalau kita betul-betul melaksanakan firman-firman Allah, menjauhi larangannya. Gembira, tidak pernah nganggur, tidak pernah kesulitan, tidak pernah kehilangan apa-apa arah karena semuanya sudah ada. Kita catat saja lah kita. Nyatat kita bungkus sampai malam diskusi dengan istri, cik bu, orang juga hitung-hitung masing-masing. Karena yang paling tahu dirinya sendiri. Tidak bisa, walaupun suami istri deket kumage, apa yang dilakukan dengan niatnya nggak tahu kita. Bahkan di cerita-cerita saya baca itu yang di-share oleh Pak Nurlan misalnya, seorang wanita dan laki-laki setelah diteliti dia bareng tanya, tino anak tilu kan hiji nu jeung bapana bener, anu sejen kan sejen. Jadi ketahuan DNA-nya itu ternyata bukan dengan bapaknya yang situ. Setelah diteliti. Ya di barat mungkin di timur juga tidak sedikit lah barangkali senyawa usah tahu Allah yang tahu ya, hanya dirinya dengan Allah yang tahu perempuan pasti payah. Lah laki-laki kan anu melak atuh nu dipelakan anu kudu apa bener ente. Di antaranya yang seperti itu kan itu contoh bahwa walaupun kita berdekatan dengan istri kita tidur satu ranjang misalnya belum tentu isi hatinya kita tahu. Makanya hasibu anfusakum. Ya, hasibu dirinya dan Allah. Ya, dihisaplah kalian sendiri-sendiri sebelum dihisap oleh Allah. Nah itu barangkali ini saya sering bicara seperti ini. Saya ingin mari kita sama-sama ku ngaji mah diterapkan. Setelah kalau sudah cintai Allah, udahlah hisap pun tidak akan kena misalnya. Tetapi sebagai manusia biasa, Allah memerintahkan juga pasti akan dihisap. Karena Allah tidak menyebutkan masing-masing satu-satu di dalam itu dalam ayat Al-Ghazaliyah itu semua aja akan kembali pada Allah. Hanya ada yang hisap atau yang tidak. Itu ada pengecualian karena memang Allah maha baik. Bapak Ibu sekalian, saya titip mari sama-sama kita melakukan setelah saat ini kapan saja dimulai. Kita bikin instrumen daftar checklist tentang apa yang kita lakukan hari itu, lalu kita hisap setiap mau tidur dan kita akhirnya diakhiri dengan setiap malam tobat nasuha dan juga memaafkan pada orang lain. Mudah-mudahan sebagaimana contoh yang kajian Nabi sering contohkan, kita termasuk orang-orang calon penghuni surga. Amin. Kalau ada yang benar dari Allah, kalau ada yang salah dari saya, mari kita akhiri dengan dosa kafaratul majid. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.